Nah, apa namanya itu, kemudian dalam prosesnya sekarang kita juga lagi banyak mengembangkan PLTS di internal Pak, di Pertamina gitu ya, karena kita punya target memang nantinya 30% energy consumption di Pertamina itu bisa diisi atau bisa dipenuhi dari energi baru terbarukan gitu. Jadi kita sangat aktif dan agresif untuk pengembangan EBT di lingkungan Pertamina. Untuk di eksternal kita juga cukup aktif bagaimana bisa apa namanya itu mengembangkan proyek-proyek energi baru terbarukan seperti wind power, Bayu Pak ya. Kemudian PLTS gitu ya. Kita juga aktif nih. Kita juga lagi menunggu tender-tender PLN berikutnya kalau kita bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek PLN khususnya di energi baru terbarukan itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Norman Ginting. Beliau adalah Direktur Proyek dan Operasi PT Pertamina Power Indonesia. Apa kabar Pak Norman? Alhamdulillah, baik Pak. Apa kabar Pak Bambang? Sehat. Sehat. Mungkin bisa dimulai dengan Bapak berkenan bercerita mengenai pengalaman ketika kuliah di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia kalau tidak salah di ITB, kemudian merintis karir di Pertamina, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur Pertamina Power. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi saya ini Pak ya, saya alumni ITB Teknik Kimia gitu. Saya lulus di Februari tahun 2000. Angkatan kuliah saya dulu di Teknik Kimia angkatan 94. Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri gitu Pak ya. Nah, memang kalau dari awal karir saya masih on the track di awalnya Pak. Jadi pertama kali saya bekerja itu di bidang Medco Metanol Bunyu ya, tepatnya di bidang metanol plant sebagai proses engineer gitu Pak. Jadi masih nyambung. Artinya dalam perjalanan karirnya paling enggak dalam ini saya masih on the track sebagai proses engineer Pak. Belakangan sih memang agak bergeser sedikit gitu ya. Sampai tahun 2002 saya di lapangan di Medco Metanol Bunyu, itu adalah metanol plant gitu Pak ya, milik Pertamina, di mana Medco waktu itu adalah sebagai operatornya gitu Pak ya. Kemudian di tahun 2002 saya ditransfer ke Medco yang di Jakarta untuk pengembangan lapangan gas Senoro Pak, Donggi Senoro, yang sekarang ini kita tahu menjadi lapangan gas LNG gitu ya. Kemudian di 2005 saya ini ya pindah ke apa namanya itu Grup Pacific Oil and Gas. Itu konsentrasi saya waktu itu dalam pengembangan di bisnis pembangkit listrik gitu Pak ya. Jadi waktu itu proyek awalnya adalah pembangunan PLTGU di Bontang. Kemudian juga saya juga diminta dalam prosesnya juga ikut dalam proyek hulu gitu Pak, seperti Jambi Merang gitu ya. Kemudian kurang dari mulai 2005 lah Pak sampai sekarang saya memang banyak bergelut di bidang power Pak,
dan energi baru terbarukan gitu ya. Jadi dalam perjalanan karirnya setelah saya 2005 di Pacific Oil and Gas, kemudian saya 2010 join ke Lanco. Lanco itu perusahaan IPP dari India gitu ya, sebagai country manajernya di sini. Kurang lebih sekitar 3 tahun, perusahaan itu mungkin kurang begitu bagus di negaranya, jadi berdampak ke Indonesia gitu ya. Kemudian saya harus cari tempat yang lain, Pak. Kemudian saya join sebentar di Hanergy, perusahaan tim film gitu ya, dari China. Kemudian alhamdulillah di 2014 saya mendapatkan tawaran, Pak, dari Pertamina untuk menjadi tenaga ahli dalam pengembangan power. Jadi di awal-awal 2014 itu, Pak, Pertamina sudah mencanangkan gitu ya, akan masuk ke bisnis power. Itu sebetulnya bagian dari visi Pertamina menjadi World Energy Class Company, Pak. Jadi Pertamina bertransformasi dari oil and gas company menjadi energy company. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, ketika bicara tentang energy company itu jadinya lebih multi, Pak ya, lebih multi variasi ininya, lini bisnisnya gitu ya. Kemudian di 2014 itu saya join di Pertamina sebagai tenaga ahli. Dalam prosesnya saya memang banyak membantu Pertamina dalam pengembangan pembangkit listrik khususnya di gas to power, Pak. Kenapa gas to power? Ya karena Pertamina waktu itu memiliki resource di gas, LNG khususnya gitu ya. Dan kita melihat waktu itu kita membutuhkan yang namanya outlet dari gasnya itu sendiri gitu, Pak. Nah, outlet gas yang terbesar adalah bisnis tentunya di power. Jadi konsep gas to power sesuatu yang harus dikembangkan oleh Pertamina. Nah, dalam perjalanannya waktu itu ada program 35.000 megawatt oleh PLN gitu ya. Kemudian kita berpartisipasi di sejumlah proyek di PLN dan alhamdulillah kita berhasil memenangkan tender yang terbesar waktu itu, Pak. PLTGU Jawa 1, proyek terintegrasi pembangkit listrik gas uap yang terintegrasi dengan floating storage regas unit. Kapasitasnya 1.760 megawatt. Bisa dibilang proyek ini proyek terbesar terintegrasi se-Asia Tenggara, Pak. Kalau kita bicara gas turbin, mungkin yang gas turbin salah satu yang terbesar dunia adanya di proyek Jawa 1 sekarang ini, Pak, yang lagi under commissioning proses di Cilamaya gitu ya. Nah, setelah kita berhasil memenangkan tender Jawa 1, kemudian mengembangkan proyek itu sehingga menjadi bisa financial closing, mendapatkan pendanaan dari lenders, kita waktu itu berhasil men-secure financial closing kurang lebih sekitar 1,8 billion dolar, Pak. Kurang lebih sekitar 28 triliun gitu ya, pendanaan dari JBIC, Nexi dan ADB waktu itu. Setelah financial closing, lanjutkan dengan proses EPC dan sampai sekarang lagi persiapan commissioning. Insya Allah mungkin di pertengahan tahun kita sudah bisa mendapatkan COD, Pak, Commercial Operation Date untuk proyek APP Jawa 1 tadi itu. Nah, dalam prosesnya, Pak ya, selain proyek Jawa 1 kita juga melihat perlu namanya pengembangan bisnis power di Pertamina itu lebih masif lagi, termasuk di energi baru terbarukan lainnya, dan kita waktu itu melihat perlu membentuk vehicle gitu ya, sehingga dibentuklah namanya Pertamina Power Indonesia, Pak. Jadi kalau dibilang Pertamina Power itu adalah
adalah induknya Jawa 1, Pak. Jadi diawali dari proyek Jawa 1 terbentuk, kemudian kita membentuk Pertamina Power, kemudian dari itu menjadi vehicle untuk pengembangan bisnis power di Pertamina, gitu ya. Selain proyek Jawa 1, waktu itu kita juga mengembangkan proyek PLTBG, biogas, menggunakan limbah POMI dari PTPN di Semangke, gitu ya. Kita juga mendapat kesempatan untuk mengelola PLTBG yang kurang terawat ya, terbengkalai juga gitu ya, yang dikelola oleh PTPN 2. Kurang lebih kita membangun 2 megawatt yang Semangke, kemudian kita membangun merevitalisasi yang 2 megawatt juga yang di Kuala Sawit dan di Pagar Merbau. Nah, kemudian kita juga aktif di pengembangan tenaga surya gitu Pak ya. Kita juga mengembangkan PLTS di internal sendiri Pak, mulai dari di Bontang, di LNG Bontang, Badak gitu ya. Itu kita awali dari kapasitas kurang lebih sekitar tahap pertama kita bangun di 1 megawatt, kemudian dilanjutkan dengan kapasitas 3 megawatt. Jadi sekarang PLTS yang di Bontang sudah ada kurang lebih 4 megawatt Pak, yang sudah beroperasi gitu ya. Kemudian kita juga dapat kesempatan lagi yang di Semangke mendapatkan peluang ditawarkan untuk membangun PLTS lagi di Semangke 2 megawatt. Jadi kalau di Semangke sendiri Pak, kita udah punya 2 portfolio renewable di sana. Satu yang biogas, satu lagi yang PLTS. Itu jadi 2 pembangkit EBT yang sudah beroperasi di sana Pak. Gitu. Nah, kemudian dalam prosesnya sekarang kita juga lagi banyak mengembangkan PLTS di internal Pak, di Pertamina gitu ya, karena kita punya target memang nantinya 30% energy consumption di Pertamina itu bisa diisi atau bisa dipenuhi dari energi baru terbarukan gitu. Jadi kita sangat aktif dan agresif untuk pengembangan EBT di lingkungan Pertamina. Untuk di eksternal kita juga cukup aktif bagaimana bisa mengembangkan proyek-proyek energi baru terbarukan seperti wind power, Bayu Pak. Kemudian PLTS gitu ya. Kita juga aktif nih. Kita juga lagi menunggu tender-tender PLN berikutnya kalau kita bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek PLN khususnya di energi baru terbarukan gitu Pak. Nah, satu yang saya tadi agak lupa menyebutkan, jadi dalam prosesnya Pak ya, sampai di tahun 2020, PPI itu mendapatkan amanah dari Pertamina, Persero, untuk menjadi subholding power and new renewable energy. Nah, di dalamnya itu, selain proyek-proyek PPI tadi yang Jawa 1, juga ada PGE Pak, Pertamina Geothermal Energy. Jadi by struktur, by legally and state itu PGE sudah menjadi bagian, sahamnya sudah dimiliki oleh PPI Pak, Pertamina Power Indonesia per September tahun 2021 kemarin gitu. Nah, ini bagian dari komitmen kita Pak Pertamina untuk aktif dalam pengembangan energi baru terbarukan, dan PPI itu mendapatkan mandat dari Pertamina untuk memimpin proses transisinya Pak, dari fossil fuel ke energi baru dan terbarukan. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Jadi memang ini menarik Pak ya. Jadi
sebagai perusahaan oil and gas membantu mempersiapkan untuk energi terbarukan. Saya kira menarik. Tapi yang dikerjakan oleh PPI ini masih dominan gas kelihatannya, Pak ya. Sebetulnya sekarang kita udah lebih banyak dominan di EBT, Pak. Jadi proyek gas itu adalah awalnya, Pak. Ya. Karena dulu awalnya kita melihat proses transisi itu yang dari fossil fuel, kita melihatnya dulu adalah fasenya dilanjutkan dengan gas to power. Ya. Nah, sekarang kita punya gas to power dan alhamdulillah kita dapat gas to power yang terbesar, Pak. Ya. Se-Indonesia mungkin bisa dibilang dalam satu lokasi gitu ya, 1.760 megawatt gitu ya. Tapi sekarang fokus kita sekarang lebih banyaknya di energi baru terbarukan, Pak. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kita juga di internal sendiri kita sangat aktif ini, Pak, untuk mengisi kebutuhan energi baru terbarukan. Jadi pembangkit-pembangkit kita yang mungkin relatively boros gitu, Pak ya. Kita melihat ini kita bisa memberikan solusi gitu, solusi EBT PLTS misalkan atau dengan baterai. Ya. Tetap sih Pak bisa selain memberikan bahwa ini adalah yang green solution, tapi tetap memberikan saving, tetap memberikan ini juga ya, tetap memberikan benefit juga bagi unit-unit di Pertamina lainnya gitu sih Pak. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Jadi memang kan banyak alternatif Pak ya untuk EBT itu, mulai dari surya, panas bumi, air ya, kemudian mungkin ada angin dan sebagainya itu. Tetapi yang paling cepat dan paling ekonomis yang ditangani oleh PPI apa Pak sekarang? Memang sejauh ini kita melihat Pak ya, karena kita ada PGI, jadi memang kebetulan memang artinya kita melihat ekspertisnya di kita sekarang ini adalah geothermal Pak. Itu kita kuat sekali ya. Karena kita punya running hari ini sudah kurang lebih hampir 680 sampai 700 megawatt ya datangnya dari geothermal, dan ini kita akan kembangkan terus sampai mungkin 1 sampai 1,5 gigawatt nantinya Pak untuk geothermal itu sendiri gitu ya sampai 5 tahun ke depan. Artinya di sini kita udah memiliki kompetensi dan kapasiti untuk mengembangkan geothermal Pak, gitu ya, lebih cepat lagi dan lebih komersialnya lebih bisa masuk harapannya gitu ya, lebih kompetitif. Nah, selain itu tentunya tenaga surya Pak. Tenaga surya ini memang kalau kita bilang, banyak yang bilang ngomong ini bukan suatu yang rocket science lagi Pak ya, karena everybody can do. Tapi memang yang menjadi tantangan sebetulnya karena bagaimana menjamin bahwa tenaga surya ini bisa digunakan di fasilitas produksi Pertamina, tapi tetap reliable juga Pak. Tantangannya adalah tetap handal, yang kedua tetap memberikan keekonomian, tetap memberikan saving Pak. Itu challenge-nya gitu ya. Jadi dua ini yang sekarang kita agresif kita lakukan, bagaimana kita bisa memberikan solusi energi baru terbarukan di internal Pertamina gitu Pak. Ya. Nah, so far memang dengan tarif yang, karena kita selalu harus bisa memberikan tarif yang lebih kompetitif gitu Pak, itu memang membuat kita jadi tertantang ya untuk bisa mendapatkan supply chain yang paling kompetitif Pak overall gitu. Ya, tetapi untuk surya itu katanya ada apa Pak? Tantangan untuk penyimpanannya Pak? Ya, isunya kan tenaga surya kan adalah non intermittent Pak ya. Ya. Intermittent artinya pembangkitnya itu hanya beroperasi ketika ada matahari saja kan gitu Pak. Ya. Isunya ketika
malam hari atau awan atau mendung tebal gitu memang nggak ada. Nah ini sih memang kita melihatnya sih Pak ya, memang melihatnya sementara ini memang kalau secara keekonomian PLTS itu sendiri yang tanpa baterai itu memang bisa memberikan tarif yang kompetitif Pak. Ya. Memang ketika kita melihatnya sepanjang tahun Pak ya, dalam satu tahun dengan capacity factor kurang lebih 17% sampai 20% lah, bisa kita bilang gitu Pak ya. Tetap sih Pak memberikan ini ya, tapi memang ada ketergantungan terhadap ininya Pak, backbone-nya gitu ya. Jadi kalau kita pasang PLTS tanpa baterai itu kurang lebih maksimum 10-20% Pak yang bisa dipasang. Jadi nggak bisa 100%. Gitu sih Pak. Ya. Makanya misalkan kita punya sistem ada 10 megawatt misalkan, yang kita bisa pasang paling antara 1-2 megawatt, gitu sistem itu. Jadi kita nggak bisa pasang lebih dari itu Pak, karena tadi itu ada isu intermittent Pak, gitu ya. Ya. Yang listriknya hanya ada ketika sinar mataharinya itu ada gitu Pak. Ya. Nah memang nanti solusinya itu akan dengan baterai Pak ya. Dengan baterai artinya kita butuh PLTS yang lebih besar lagi dan ada investasi baterai. Nah memang sampai hari ini PLTS baterai itu mungkin kompetitif Pak ya, ketika mungkin tidak ada sumber listrik lain tuh. Kalau kita dibandingkan dengan diesel mungkin kompetitif gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sumber listrik dari PLN mungkin masih belum kompetitif itu Pak. Jadi itu sih masih tantangannya Pak Bambang. Ya, PLN kan sekarang paling efisien tetap masih menggunakan batu bara kelihatannya Pak ya. Jadi artinya semua harus diukur dengan keekonomian batu bara kalau gitu Pak. Nah, iya itu Pak yang kita melihat sebetulnya artinya ke depan ini kan memang kemarin batu bara dianggap murah Pak ya. Tapi ya. Sekarang ini dengan PLN kemarin juga kesulitan untuk mengamankan pasokan batu bara gitu Pak, dan harga batu bara tinggi. Ini jadi energi baru terbarukan ini jadi solusi yang menarik Pak, solusi yang malah menguntungkan gitu ya. Karena kalau kita lihat dengan harga batu bara yang makin tinggi gitu Pak ya, at the end harga BPP PLN juga makin tinggi gitu Pak. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya batu bara kan tentunya carbon emission yang termasuk paling tinggi gitu kan Pak ya. Itu jadi kalau nanti diukur dengan adanya carbon tax gitu Pak, ini bisa jadi nggak akan makin kompetitif Pak. Gitu. Terus yang ketiga Pak, secara internasional nantinya gitu ya, ada tuntutan dari dunia internasional terhadap yang namanya itu RE100 Pak. Jadi produk-produk yang dikeluarkan, misalkan yang saya dengar tuh ya dari Nike gitu ya Pak ya, atau kayak Starbucks gitu ya, yang sudah concern terhadap EBT yang produk mereka dia jual secara internasional, mereka menuntut datangnya dari energi baru terbarukan Pak. Jadi kalau sumbernya dari fossil fuel atau dari batu bara, which is yang dianggap sebagai sumber polutan yang cukup besar gitu ya, itu produk mereka jadi kurang laku Pak, gitu Pak. Jadi memang dengan kemarin setelah COP26 yang di Glasgow kemarin itu 2021 gitu ya, ini memang akan lebih gencar lagi ke depan Pak, gitu ya. Jadi tekanan terhadap PLTU batubara akan makin kencang, dan PLN memang sudah di-push untuk segera meretire Pak, mempensiunkan pembangkit batubaranya gitu ya. Nah, ini yang kita melihat sebetulnya proses transisi bahwa rencana PLN untuk mempensiunkan batubaranya mungkin bisa diisi nantinya dengan
either nantinya dengan pembangkit gas atau dengan co-firing gitu Pak ya. Kemudian geothermal, PLTA gitu ya. Termasuk juga, tapi PLTS mungkin belum bisa dijadikan yang backbone secara overall gitu sih Pak. Mungkin bisa mengisi di posisi 10-20%. Ya. Tapi itu pun cukup besar Pak. Kalau kita bicara skala nasional, pembangkit PLN kurang lebih 60 giga, ya 10%-nya is around 6 gigawatt. Is big gitu lah. Cukup besar harus Pak. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pak Norman, jadi kalau begitu, kalau yang bisa disimpulkan dari Pertamina Power ini ke depan apa Pak yang prioritasnya tadi? Apakah tetap geothermal atau PLTS atau biogas? Apa ya? Kalau kita melihatnya Pak ya, all about energi baru terbarukan is our priority. Gitu ya. Jadi bukan hanya geothermal, bukan hanya PLTS ya, biogas, juga potensi lain juga kita lagi lihat Pak, seperti wind power gitu ya. Jadi memang artinya opportunity yang peluang kita untuk bisa masuk dan lebih agresif lagi untuk mengcapture opportunity di energi baru terbarukan Pak, termasuk air ya. Kita juga cukup aktif melihat potensi PLTA hari ini Pak, termasuk melalui greenfield, termasuk juga melalui proses yang namanya akuisisi Pak, gitu ya. Jadi kita melihat potensi peluang-peluang itu gitu Pak. Karena apa Pak? Bukan hanya kita melihat nanti listrik itu kebutuhannya ya, listrik dari energi baru terbarukan ini bukan hanya untuk keperluan listrik untuk grid saja Pak. Kita melihat nantinya itu listrik ke depan itu bisa digunakan untuk produk seperti green hydrogen, green ammonia, gitu Pak. Nah, kita tahu Pak, kalau hydrogen, amonia, gitu ya, ini nantinya adalah sumber nantinya untuk ke fuel cell, gitu ya. Hydrogen, kalau sendiri ke amonia atau ke metanol, ya, metanol yang based on dari green methanol, itu adalah raw material untuk produk-produk turunan berikutnya kan gitu Pak, dan itu harus datangnya dari yang berbasis green gitu Pak. Mungkin Pak Bambang gini Pak ya, kebayang mungkin suatu saat nanti nih Pak ya, mungkin nggak sekarang, kita nggak tahu, atau 10 tahun ke depan gitu ya, ketika misalkan ada tuntutan terhadap fossil fuel ini, pajaknya akan makin tinggi gitu ya, sehingga tekanan terhadap fossil fuel makin tinggi, kita kebayang misalkan kayak vessel Pak ya, kapal tanker gitu ya, atau kapal-kapal yang skala besar, Panamax gitu, itu tenaga yang menggerakkan kapalnya, apalagi kemungkinannya, apakah menggunakan baterai? Saya nggak kebayang segede apa baterainya, gitu ya, atau chargernya seperti apa. Nah di saat itu Pak, itu yang nanti membutuhkan namanya hydrogen, karena hydrogen itu bisa dibakar ya, prinsipnya sama kayak fossil fuel. Bedanya kalau hidrogen dibakar, limbahnya adalah air Pak. Jadi nggak menghasilkan metan, nggak menghasilkan karbon, gitu Pak. Jadi ke depan saya melihat memang eranya akan ada era elektrifikasi yang pasti dan era hidrogen Pak. Gitu, dan itu suatu keniscayaan saya melihatnya Pak, akan terjadi, masa-masa itu akan terjadi segitu Pak. Tadi Pak Norman sudah membayangkan bahwa banyak alternatif yang akan kita kembangkan. Tapi sampai saat ini apa yang ditangani PPI ini mungkin menjadi potret dari pemasukannya itu yang paling besar, paling relevan itu apa Pak saat ini?
Artinya gini Pak, kita melihat adalah kita coba menyelesaikan proyek kita yang existing seperti gas to power tadi Jawa 1, itu kita akan segera selesaikan ya, bisa segera operasi komersial di pertengahan tahun ini gitu ya. Kemudian berikutnya kita adalah ini ya, apa namanya itu pengembangan PLTS tenaga surya Pak. Ya. Karena ini sesuatu yang kalau kita bilang ya, apa namanya itu cepat kita lakukan ya. Bangun PLTS itu kan kurang lebih sekitar 4 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan tergantung kapasitasnya Pak. Mungkin kalau yang kecil-kecil kelas-kelas SPBU mungkin 2-3 hari bisa kita pasang tuh Pak. Ya. Gitu pengalaman kita 2-3 hari udah bisa gitu memasang kelas 5 kW, 6 kW gitu Pak ya di apa SPBU di Pertamina gitu. Nah, itu yang kita fokuskan Pak. Jadi tahun ini kita juga cukup agresif bagaimana bisa apa namanya menginstall gitu ya, memasang PLTS di lingkungan Pertamina Pak. Dan kita juga masih melihat opportunity untuk bisa kita masuk ke PLN Pak. Ya. Untuk bisa memberikan apa namanya kontribusi ke PLN gitu ya, bersinergi dengan PLN untuk bisa apa namanya itu berpartisipasi dalam rencana PLN yang konversi dari diesel ke PLTS gitu Pak. Ya. Terus kita dengarkan ada rencana PLN kurang lebih 250 megawatt atau sampai 600 megawatt itu. Itu yang harapan kita bisa berpartisipasi di situ gitu ya. Di tempat yang lain juga kita ngeliat opportunity kita masuk nggak hanya di dalam negeri Pak, di luar negeri juga kita lagi aktif juga gitu ya. Seperti di Bangladesh kita sudah mendapatkan MOU waktu itu dengan BPDB. BPDB adalah pihak PLN Bangladesh ya, untuk mengembangkan gas to power 1,2 gigawatt di sana gitu ya. Sekarang lagi berproses Pak ya. Dan kita juga melihat kemungkinan kita bisa mengembangkan PLTS juga Pak di negara seperti Bangladesh atau negara lainnya di sana. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Ya, saya sedikit tentang gas ini Pak. Jadi ke depan kelihatannya kan masih banyak yang akan dimanfaatkan untuk energi. Nah, padahal produk gas ini katanya sekarang makin berkurang sehingga pabrik-pabrik pupuk itu sudah mulai gelisah bahwa bahan gasnya sudah mulai berkurang. Nah, itu seperti apa Pak? Kalau untuk energi itu juga masih butuh gas yang besar. Ya. Kalau gas Pak, memang kita melihat gini Pak, ada dua opsi Pak ya. Artinya gas ini ada gasnya gas pipa, ada gas sumbernya dari LNG Pak. Memang kalau gas pipa ada ketergantungan terhadap sumber gas yang pasti dari sekitarnya gitu Pak ya. Tapi seperti konsep yang kita lakukan, seperti di proyek PLTGU Jawa 1, itu kita bangun FSRU Pak, Floating Storage Regas Unit. Jadi kapal LNG terapung gitu ya, kemudian diregas di situ, kemudian gasnya dikirim ke pembangkit. Nah, kalau menggunakan LNG Pak, kita bisa datangkan gas dari mana saja Pak, gitu ya, baik dari domestik ataupun dari impor. Jadi kalau ada keterbatasan dari domestik, gitu ya, kita bisa datangkan juga dari luar gitu Pak. Jadi itu tetap sustain Pak, gas tetap sustain karena ada apa namanya ada capacity yang bisa di-provide juga dari international market itu bisa ini Pak. Tapi kalau dari domestik, kalau dari gas pipa memang ada isu itu Pak. Ketika gasnya habis memang gas pipa sangat tergantung kepada sumbernya Pak gitu loh. Iya. Nah, terus jadi konsep kita melihatnya adalah gas to power itu dengan menggunakan FSRU Pak. Gitu. Itu udah berhasil di Pertamina Power sendiri sudah berhasil mengimplementasikan itu di proyek IPP Jawa 1. Dan kita pengen juga mengcopy konsep ini di proyek-proyek lain, Pak. Yang kita dengar kayak smelter-smelter itu cukup banyak, Pak, butuh pembangkit listrik ya, gitu butuh listrik gitu ya. Dan kita melihat mereka mungkin nggak akan mungkin juga
masuk ke batu bara Pak ya, PLTU batu bara, karena pertama adalah financing-nya juga akan makin sulit Pak. Jepang, ADB juga udah pasti menolak batu bara. China juga sudah tidak lagi akan memberikan financing untuk PLTU batu bara untuk di luar negaranya kan gitu Pak. Jadi tekanan terhadap batu bara akan makin sulit ke depannya gitu ya, dan pilihannya kalau kita bicara untuk kebutuhan listrik yang relatively low carbon gitu ya, adalah gas. Nah, kita bisa blending nanti dengan energi baru terbarukan seperti tenaga surya atau geothermal atau PLTA gitu Pak. Di mix keduanya sehingga kita bisa menghasilkan carbon footprint yang relatively lebih kita rendah Pak. Jadi itu Pak. Jadi kita selalu memikirkannya bagaimana, bukan hanya memikirkan tentang keekonomiannya saja Pak. Kita melihatnya bagaimana bisa memberikan solusi yang menghasilkan carbon footprint yang lebih rendah Pak, lebih terukur lah begitu ya. Karena isunya kan isu lingkungan Pak ke depan ini. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Pak Nurman, menarik sekali diskusinya ya. Ternyata sudah persiapan-persiapan itu sudah dilakukan secara konkret. Yang jadi persoalan adalah mana yang paling ekonomis lebih dulu yang bisa diambil gitu ya. Pak, sekarang kita kembali lagi ke ITB. Ini kan hampir pengambil kebijakan di bidang energi di Indonesia ini kan alumni ITB semua Pak. Baik yang di Kementerian ESDM, yang di PLN, yang di SKK Migas, yang di Pertamina, di Dewan Energi Nasional, itu semua ketemu Pak. Jadi artinya kalau alumni ITB ini berkumpul kemudian membahas itu seolah-olah persoalan kita bisa dikoordinasikan, selesaikan Pak. Gimana menurut Bapak? Itu benar sekali Pak. Jadi yang saya lihat juga kayak di Menteri SDM-nya juga senior saya kan Pak ya, dari teknik kimia itu. Ya. Kemudian ya dirjen-dirjen juga yang di itu juga beberapa juga dari ITB gitu. Artinya memang ya saya sih melihatnya Pak, at least sih sebetulnya pemahaman dari ya para stakeholder, para pengambil keputusan ya sudah overall sih sudah memahami tentang priority di energi dan bagaimana kita bisa melihat sebetulnya kebutuhan energi masa depan itu akan bagaimana Pak gitu ya. Dan kita melihat sih sebetulnya kekuatan-kekuatan yang ada di alumni ini memang ya sesuatu yang kita harus sinergikan gitu Pak ya. Tapi memang pemahamannya itu, kalau saya sih melihatnya gini Pak, pemahamannya itu mungkin lebih bagaimana kita melihat ke depan itu akan lebih green gitu Pak, akan lebih tuntutan terhadap environment itu akan makin kuat gitu Pak. Jadi kita nggak hanya bicara tentang keekonomian semata gitu Pak. Nggak hanya bicara tentang wah ini proyek untung rugi, tapi harus bicara tentang bagaimana nih solusi ke depan membuat environment akan lebih baik. Tapi tetap bagaimana memberikan keekonomian yang lebih umum. Tapi yang dikedepankan itu adalah solusi yang lebih green gitu Pak. Jadi saya ngeliat dengan senior-senior yang ada sekarang gitu Pak ya, itu memang harus lebih bersinergi lagi dan harus lebih punya alignment lagi gitu Pak ya, untuk bisa satu visi, satu misi bahwa Indonesia itu harus siap untuk mengantisipasi kesiapan untuk net karbon Pak, zero karbon gitu ya, net zero karbon di 2060. Arahnya saya ngelihat harus didukung ke arah sana Pak. Jadi tidak lagi parsial gitu ya. Jadi melihatnya bagaimana kita
lebih bersinergi lagi, bahwa itu jadi tujuan kita bersama. Jadi baik nanti dari PLN, baik dari Pertamina ataupun dari yang lain-lain, Pak, kementerian gitu. Jadi udah satu visi bagaimana itu mengejar itu tadi, Pak, gitu ya. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur. Ya, baik. Terakhir, Pak, ketika Bapak mungkin masih kuliah, itu kan belum terbayang persoalan-persoalan yang seperti sekarang ini. Nah, sekarang dibalik. Dengan apa yang dihadapi di lapangan ini, misalnya, apa yang Bapak sarankan untuk persiapan pendidikan, dan apa yang harus dilakukan persiapan mahasiswa untuk menghadapi, bukan saat ini, justru nanti masa yang ke depan lagi, tadi yang seperti Bapak bayangkan. Yang saya rasakan gini, Pak, ya. Dulu ketika kita pas sama kuliah gitu, Pak, yang saya rasakan itu adalah kita melihatnya adalah dunia oil and gas sesuatu dunia yang sangat menarik gitu, sesuatu yang alumni ITB soal bagaimana mengejar karir di dunia oil and gas gitu. Tapi kan kenyataan zaman berubah gitu, Pak, ya. Sekarang tiba oil and gas adalah industri yang dianggap sudah mulai sunset kan gitu, Pak, ya. Orang sekarang bicara tentang 3D kan, Pak, ya. Digitalisasi gitu ya. Dekarbonisasi, kemudian desentralisasi kan gitu, Pak, ya. Jadi arah itu berubah, Pak, gitu ya. Arah itu berubah. Dan yang saya perhatikan gini, Pak, yang saya selalu ini kan adalah ya kita itu harus siap dengan segala perubahan apapun yang terjadi ini. Ini kan memang dunia mengarahnya ke 3D tadi itu, Pak. Jadi saya sih pesan nantinya ke mahasiswa ataupun yang baru lulus gitu ya, untuk bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini semua gitu ya. 3D itu sesuatu yang harus bisa diantisipasi dari sekarang. Jadi kalau bicara dekarbonisasi itu pasti bicara tentang energi baru terbarukan gitu ya. Itu pasti bicara tentang hidrogen gitu ya, tentang green ammonia, green methanol gitu ya. Sesuatu yang di ITB sendiri harus punya core kompetensinya di situ gitu, sebagai kampus teknik gitu ya. Digitalisasi ITB mungkin kuat di situnya, ada teknik informatika, elektro gitu ya. Tapi mungkin kecepatan perubahan di digital ini juga cepat sekali, Pak, ya, luar biasa gitu ya. Yang hari ini kita melihat software yang ada tiba-tiba dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan tidak lagi valid gitu ya. Tapi memang membuat tuntutan terhadap digital itu kan artinya lebih kepada kecepatannya. Kecepatan kita menerima informasi, kecepatan kita mengolah informasi, kecepatan kita mendapatkan data, itu jadi sesuatu yang penting, dan itu bisa bisa dikelola seluruh data itu jadi lebih punya ini, Pak, ya, lebih menjadi suatu kesimpulan yang bisa direlevan gitu sih. Jadi yang saya bilang bahwa modal alumni ITB adalah memiliki itu semua, dan itu semua ada sebenarnya di kampus, ada diajarkan juga gitu ya. Kita diajari juga tentang yang namanya teknik engineering, itu menjadi kompetensi di ITB. Tapi mungkin udah harus bisa membaca arah ke depannya seperti apa. Dan yang penting saya ngeliat sih ya, ITB itu kan selalu ini, Pak, selalu dianggap percaya diri gitu ya. Kadang terlalu berlebihan percaya diri juga perlu dikurang-kurangin lah pesannya. Karena di atas langit selalu masih ada langit gitu. Selalu untuk belajar terus. Baik, terima kasih Pak Norman Ginting, Direktur Proyek dan Operasi PT Pertamina Power Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, dan terutama bagaimana kita mempersiapkan energi masa depan ya, yang sangat bahkan zero carbon, green energy ya. Dan tuntutan sana, Pak, benar.
Iya, jadi semua harus mempersiapkan diri. Saya kira sekali lagi terima kasih dan Terima kasih, Pak Bambang. untuk PPI, Pak Nurman Ginting. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.